wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pramatasari, NIM 19591052. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu penyusunan laporan penelitian. Yang pertama, saya akan membahas sistematika laporan penelitian. Suatu hal yang sangat penting dalam laporan penelitian adalah format atau sistematikanya. Pada umumnya, proposal yang sudah disetujui atau yang sudah diseminarkan sudah bagian dari laporan penelitian, yaitu menjadi bab 1 sampai bab 3. Secara garis besar, sistematika laporan penelitian dapat berisi sebagai berikut. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal ini yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, halaman ringkasan penelitian, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel jika ada, halaman daftar gambar jika ada, halaman daftar lampiran jika ada. Selanjutnya, bagian inti. Bagian inti yang berisi yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Yang kedua, bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori yang relevan, kerangka pemikiran, perumusan hipotesis jika pakai hipotesis. Bab 3 metode penelitian. Metode penelitian ini yang berisi lokasi dan waktu penelitian, cara penentuan ukuran sampel untuk penelitian survei, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan rancangan pengujian hipotesis jika ada, profesional variabel. Selanjutnya bab 4. Bab 4 ini yang berisi keadaan umum tempat atau daerah penelitian jika perlu. Bab 5. Hasil penelitian dan pembahasan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab 6. Kesimpulan dan saran yang berisi kesaran. Selanjutnya daftar pustaka, kemudian lampiran jika ada. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai isi dari bagian-bagian hasil laporan. Yang pertama adalah halaman judul. Nah, di halaman judul ini mencirikan yang pertama adalah mencirikan subjek, yang kedua itu menunjukkan maksud dari penelitian, dan yang ketiga itu bersifat padat, jelas, serta indikatif. Bagian yang kedua adalah halaman pengesahan. Nah, di halaman pengesahan ini ada halaman pengesahan dari tim penguji, kemudian ada halaman pengesahan dari pembimbing. Nah, di halaman pengesahan ini terdapat tempat, tanggal, dan juga tanda tangan dari penguji dan juga pembimbing. Bagian yang ketiga adalah halaman ringkasan. Nah, di halaman ringkasan ini bertujuan untuk agar si pembaca itu mudah dan cepat mendapatkan informasi mengenai latar belakang dan juga hasil dari penelitian. Ciri-ciri dari halaman ringkasan ini adalah memuat latar belakang masalah, kemudian masalah yang dikaji, lalu tujuan yang ingin dicapai si peneliti, ada juga metode penelitiannya, serta hasil dari penelitian. Bagian yang keempat yaitu abstrak. Nah, abstrak ini merupakan isi dari ringkasan hasil penelitian. Yang kelima adalah kata pengantar. Nah, di kata pengantar ini berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian maupun dalam penulisan hasil laporan penelitian. Bagian yang
keenam yaitu halaman daftar tabel. Nah, tidak semua hasil laporan itu menggunakan halaman daftar tabel. Jadi hanya laporan yang memiliki lebih dari 5 tabel baru dibuatkan halaman daftar tabelnya. Bagian yang ketujuh adalah halaman daftar gambar. Sama seperti halaman daftar tabel. Nah, tidak semua hasil laporan penelitian ini terdapat halaman daftar gambar. Jadi kalau laporan hasil penelitiannya memuat banyak gambar, baru kita cantumkan halaman daftar gambar. Nah, isi bagian yang ke-8 yaitu halaman daftar lampiran. Sama juga seperti halaman daftar tabel dan juga halaman daftar gambar. Halaman daftar lampiran ini tidak semua hasil penelitian itu menggunakannya. Namun jika hasil penelitian ini menggunakan lampiran yang cukup banyak, baru kita buatkan halaman daftar tabelnya. Baik, bagian selanjutnya yaitu tentang daerah, keadaan umum daerah penelitian. Ciri-cirinya tentang topografi, penduduk, mata pencaharian penduduk setempat, serta kelembagaan yang ada di daerah penelitian. Nah, bagian yang ke-10 adalah hasil penelitian dan juga pembahasan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, memuat data hasil penelitian yang telah diolah dan siap untuk dianalisis. Yang kedua, pembahasannya yaitu menekankan kepada interpretasi data serta pengolahan hasil hipotesis. Bagian selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi tentang penemuan-penemuan dari hasil penelitian tadi. Bagian selanjutnya yaitu saran-saran. Nah, di bagian saran-saran ini terdapat rekomendasi dari pembaca kepada si peneliti agar penelitian selanjutnya itu bisa dikembangkan dengan lebih baik. Bagian yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, di daftar pustaka ini berisi rujukan-rujukan yang kita ambil dalam proses pembuatan laporan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu lampiran informasi atau data. Nah, di bagian ini tuh adalah data-data yang tidak perlu kita masukkan ke bagian pembahasan tadi. Misalnya tentang data yang tidak baku, kemudian hasil dari pengolahan data, lalu juga surat rekomendasi dan lain-lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mandasari, Prodi PGMI 6B, NIM 19591048. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang langkah-langkah penulisan dalam laporan. Nah, jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan. Yang pertama yaitu menentukan topik atau judul sesuai dengan hasil penelitian. Nah, jadi topik atau judul dalam penelitian itu perlu kita lakukan. Itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Topik atau judul itu biasanya dipilih atau bisa juga ditentukan oleh guru atau dosen atau pihak lainnya, dan juga bisa ditentukan oleh kita sendiri. Nah, apabila topik tersebut ditentukan oleh kita sendiri, itu usahakan kita memilih topik yang kita kuasai dan benar-benar kita pahami. Apabila topik atau judul itu dipilih oleh dosen atau guru, diusahakan ditanyakan atau bagaimana ketentuan syarat yang diajukan. Langkah yang selanjutnya yaitu melakukan penelitian dalam kegiatan. Setelah kita mencari judul atau topik, hal yang kemudian kita lakukan adalah melakukan penelitian. Nah, jadi
selain melakukan penelitian dalam kegiatan, kita juga wajib mencari sumber atau referensi dari yang berhubungan dengan penelitian kita tersebut. Hal tersebut ditujukan untuk supaya membantu kita dalam menulis atau menyusun laporan. Langkah yang selanjutnya adalah membuat kerangka laporan. Nah, jadi setelah kita melakukan kedua langkah sebelumnya, selanjutnya kita membuat kerangka laporan. Nah, kerangka laporan itu sendiri merupakan laporan yang berisi gagasan utama yang menggambarkan inti dari laporan yang akan kita buat. Misalkan kita ingin menyusun laporan kegiatan KKN. Nah, jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan gagasan seperti lokasi kegiatan KKN, kemudian potensi lokasi KKN, kemudian kegiatan utama KKN, kemudian ada hasil kegiatan KKN, dan seterusnya. Nah, tujuan dari pembuatan kerangka laporan tersebut itu adalah untuk memudahkan kita dalam menyusun dan menulis laporan. Langkah yang selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menulis laporan. Jadi, setelah kita membuat kerangka laporan, langkah yang selanjutnya adalah kita mulai menulis laporan kegiatan atau penelitian tersebut. Nah, jadi jangan lupa kita menulis laporan tersebut berdasarkan struktur yang baik dan benar. Nah, mulailah menulis laporan tersebut dari bagian pendahuluan sampai dengan penutup. Jangan lupa menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Nah, perhatikan juga format yang sudah ditentukan atau sudah diberikan oleh guru atau dosen. Baiklah, langkah yang selanjutnya adalah menyunting laporan. Nah, jadi setelah kita menulis isi laporan, langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengecek laporan kita tersebut. Perhatikan kata demi kata, kemudian kalimat-kalimatnya, apakah terdapat kesalahan dalam penulisan kata atau ejaan. Nah, jika terdapat kesalahan, segera lakukan perbaikan atau segera dilakukan penyuntingan atau disunting agar laporan kita tersebut bisa langsung dipublikasikan, baik itu melalui cetak, hard copy, ataupun dalam bentuk file soft copy. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan laporan itu juga bisa dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, membuat catatan awal. Yang kedua, membuat konsep laporan. Kemudian yang ketiga ada melakukan perbaikan. Yang keempat ada menulis laporan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang langkah-langkah dalam penyusunan laporan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinus Pitasari akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Diana Mandasari. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria ilmiah penulisan laporan penelitian. Kriteria ilmiah penulisan laporan penelitian yang pertama yaitu logis. Nah, logis di sini data yang diperoleh itu benar-benar akurat sesuai dengan eksperimen, percobaan, analisis, dan pembahasan data sesuai dengan teori dan dapat dipertanggungjawabkan secara teori. Kemudian logis ini juga memuat keterangan-keterangan berdasarkan argumentasi, yaitu argumentasi yang kita dapat dari eksperimen atau percobaan kita, yang mana argumen tersebut dapat diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua yaitu kriteria faktual, yaitu data yang kita peroleh dari eksperimen atau percobaan dalam penelitian sesuai dengan laporan yang kita tuliskan. Kemudian fakta-fakta yang terdapat pada percobaan eksperimen penelitian kita
itu benar-benar terjadi di eksperimen. Sehingga itulah yang kita tuliskan pada laporan penelitian kita. Kemudian kriteria yang selanjutnya yaitu ringkas. Nah, ringkas dimana semua atau keseluruhan data yang kita peroleh dari percobaan eksperimen penelitian kita itu dilaporkan secara keseluruhannya di sebuah laporan penelitian. Kemudian kriteria menggunakan kata-kata yang tidak berbelit, menggunakan bahasa yang sederhana dengan tata bahasa yang baku, kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang bermakna sama secara berulang, kemudian menghindari penggunaan bahasa klise yang kurang bermakna. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu objektif. Nah, di mana dalam kita mengungkapkan atau melaporkan hasil yang diperoleh dari eksperimen atau percobaan penelitian tersebut, kita laporkan dengan apa adanya, sesuai dengan percobaan atau eksperimen yang kita lakukan. Dan hasilnya yang kita tuliskan di laporan tersebut tidak boleh mengada-ngada. Nah, jika di eksperimen atau di percobaan kita itu hasilnya A, maka di laporan tersebut harus kita tuliskan juga atau laporkan juga A, tidak boleh B. Nah, yang selanjutnya yaitu kriteria sistematis. Nah, laporan yang kita buat, yang kita tuliskan tersebut sesuai dengan alur pemahaman, runtut, kemudian berkesinambungan. Maksudnya sistematis di sini yaitu antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang lainnya itu saling berkaitan, saling adanya keterhubungan satu sama lain. Kemudian kriteria selanjutnya yaitu bersifat terbuka. Nah, di mana dalam kita menuliskan sebuah laporan penelitian tersebut, kita menerima pembaruan atau pendapat baru yang lebih baik, dan argumen tersebut bisa teruji. Nah, hal ini bisa melalui kritikan dari pihak-pihak lain. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai penyusunan laporan penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.